Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang masih mempertemukan kita dengan bulan Sya'ban, bulan yang agung, bulan yang sering dilalaikan manusia namun sangat dimuliakan oleh Rasulullah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap kali memasuki pertengahan bulan Sya'ban, umat Islam selalu bertanya, kapan malam nisfu Sya'ban? Kapan puasa nisfu Sya'ban dilakukan? Dan apa saja amalan yang dianjurkan? Pertanyaan ini bukan sekedar tradisi, tetapi lahir dari kecintaan umat kepada ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perhatian para ulama terhadap waktu-waktu yang memiliki keutamaan khusus. Pada tahun ini, nisfu Sya'ban 1447 Hijriah bertepatan dengan tahun 2026 Masehi. Berdasarkan penanggalan Hijriah, malam nisfu Sya'ban jatuh pada Senin malam 2 Februari 2026 ba'da maghrib. Siang hari nisfu Sya'ban atau 15 Sya'ban jatuh pada hari Selasa 3 Februari 2026. Maka puasa nisfu Sya'ban dilaksanakan pada hari Selasa 3 Februari 2026. Makna dan kedudukan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian khusus pada bulan ini, bahkan memperbanyak puasa sunnah melebihi bulan-bulan lain selain Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa sebanyak di bulan lain seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban.' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Itu adalah bulan yang sering dilalaikan manusia antara Rajab dan Ramadan. Ia adalah bulan diangkatnya amal-amal kepada Allah, dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa.'" Hadis ini menjadi landasan utama para ulama Ahlus Sunnah bahwa puasa di bulan Sya'ban memiliki keutamaan khusus karena berkaitan dengan pengangkatan amal tahunan. Apa itu nisfu Sya'ban? Secara bahasa, nisfu berarti setengah, sehingga nisfu Sya'ban adalah pertengahan bulan Sya'ban, yaitu tanggal 15 Sya'ban. Dalam tradisi Islam yang bersumber dari hadis dan penjelasan ulama, malam nisfu Sya'ban dikenal sebagai salah satu malam yang memiliki keutamaan besar, terutama dalam hal ampunan Allah dan rahmatnya yang sangat luas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Allah melihat kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, lalu dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang musyrik dan orang yang saling bermusuhan. Hadis ini diterima dan diamalkan oleh para ulama. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwa doa pada 5 malam mustajab, salah satunya adalah malam nisfu Sya'ban. Pandangan ulama tentang malam nisfu Sya'ban. Para ulama besar dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah adalah amalan yang sangat dianjurkan. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah mengatakan bahwa hadis-hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban meskipun sebagian sanadnya lemah, namun dengan banyaknya jalur, hadis-hadis tersebut saling menguatkan. Kapan puasa nisfu Sya'ban dilaksanakan?
Puasa nisfu Sya'ban adalah puasa sunnah yang dikerjakan pada siang hari tanggal 15 Sya'ban untuk tahun 2026. Puasa nisfu Sya'ban dilaksanakan pada hari Selasa 3 Februari 2026. Puasa ini termasuk puasa sunnah yang dianjurkan karena yang pertama bertepatan dengan bulan Sya'ban, yang kedua mengiringi malam yang penuh rahmat dan ampunan, yang ketiga menjadi bagian dari persiapan ruhani menuju Ramadan. Para ulama mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa niat puasa sunnah boleh dilakukan sejak malam hari atau bahkan di pagi hari sebelum zawal, selama belum melakukan hal yang membatalkan puasa. Hikmah puasa nisfu Sya'ban. Puasa nisfu Sya'ban bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi memiliki hikmah besar, di antaranya melatih jiwa agar siap memasuki Ramadan, menyempurnakan amal ketika catatan tahunan diangkat, menggabungkan ibadah malam dan siang secara seimbang, membersihkan hati dari penyakit dengki dan permusuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa penghalang ampunan pada malam nisfu Sya'ban adalah syirik dan permusuhan, sehingga puasa di hari nisfu Sya'ban seharusnya disertai dengan taubat, memaafkan sesama, dan membersihkan hati. Amalan yang dianjurkan di malam nisfu Sya'ban. Para ulama menganjurkan beberapa amalan tanpa mengkhususkan sebagai kewajiban. Yang pertama, memperbanyak istighfar. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, sholat sunnah secara umum. Yang terakhir, memperbanyak doa, terutama memohon ampunan dan kebaikan akhirat. Imam Al-Ghazali rahimahullah menekankan bahwa menghidupkan malam-malam utama dengan ibadah adalah tradisi orang-orang soleh, selama tidak diyakini sebagai ibadah yang diwajibkan syariat. Menjaga sikap moderat dalam nisfu Sya'ban. Para ulama selalu berada di jalan tengah, tidak mengingkari keutamaan nisfu Sya'ban, tidak berlebihan dengan keyakinan yang tidak berdalil, dan menghidupkan malam tersebut dengan ibadah umum yang dianjurkan. Inilah jalan para ulama yang senantiasa mengajarkan keseimbangan antara dalil, adab, dan tradisi umat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, nisfu Sya'ban 1447 Hijriah adalah momentum emas sebelum Ramadan tiba. Jangan biarkan malam penuh ampunan ini berlalu tanpa zikir, doa, dan taubat. Jangan sia-siakan siangnya tanpa puasa sunnah yang mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan hati kita, menerima amal-amal kita, dan mempertemukan kita dengan Ramadan agar kita termasuk orang-orang yang meraih rahmat dan maghfirahnya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan waj'alna min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.